Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam pengajian kitab Mursyidut Tulab karangan Alena Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Abu Dale dalam ruang Zoom ini. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Dr. Umar Masar Al-Haj Umar Masar Rahimi telah berada di ruang Zoom ini. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya sebelum Dr. memulai pengajian menjelaskan kitab Mursyidut Tulab, ada salah seorang santri yang membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut kami persilahkan dengan hormat. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mabahas tsani, pembahasan kedua, fil ma'anil mustafadati minal amri, tentang makna-makna yang dikaitkan dari perintah. Yusta'malul amru fi ghairi maudi', perintah digunakan pada selain yang diterapkan. In wujidat qarinatu, jika ditemukan tanda, faltastami', maka perdengarkanlah. Kan nadbi seperti sunnah, wad du'ai dan doa, wad dawami dan menetap, wal izni dan izin, wat tahdidi dan ancaman, wal ikrami dan penghormatan, wa ghairiha bihasabil qarinah, dan selain berdasarkan qarina dan tanda atau tanda. Wahidan minal amsilah, ini adalah salah satu dari contoh. Kadakhuluha bisalamin amin, masuklah dengan syarat dan amin. Fa innaha ikramil mu'min, maka sesungguhnya ayat ini untuk memuliakan orang mukmin. Falas. Barakallahu fiik. Insyaallah. Terima kasih. Kemudian untuk lebih efisiennya kami persilakan kepada Dr. untuk melanjutkan pengajiannya. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tulab karya Andre Guruta Abdurrahman Abu Dale rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pembahasan tentang perintah. Atau saya katakan kemarin bahwasanya ini pembahasan inti dari usul fiqh. Perkara yang paling penting dalam usul fiqh yaitu bagaimana metode cara menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada, terutama Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara cara atau metode untuk memahami hukum atau menarik kesimpulan hukum dari dalil yaitu mengetahui lafaz-lafaz perintah dan makna yang dikandung oleh perintah. Karena dalam Al-Quran dan hadis banyak perintah, banyak lafaz-lafaz yang menunjukkan perintah. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah perintah? Bagaimana kaedah-kaedah yang dikandung oleh perintah? Pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu perintah. Perintah itu adalah
permintaan untuk melakukan sesuatu. Permintaan untuk melakukan sesuatu dari atasan ke bawahan, dari atas ke bawah. Dari Allah kepada hambanya, dari pimpinan kepada bawahannya, dari sayyid kepada budaknya, dan seterusnya. Dan kita sudah eh, di pembahasan awal-awal, pembahasan wajib, kita sudah menjelaskan tentang lafaz-lafaz perintah itu. Fi'il amar, fi'il mudhari yang dimasuki lamul amr, isim fi'il amar, terkadang masdar bermakna perintah. Itu sudah dijelaskan. Kemudian pertemuan sebelumnya kita juga menjelaskan bahwasanya hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Hukum asal perintah. Ketika ada perintah berarti itu bermakna wajib. Harus dikerja. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka dia berdosa. Kalau dia lakukan maka dia dapat pahala. Itu sudah kita bahas dalam pembahasan hukum wajib. Ya. Kemudian terkadang perintah itu tidak bermakna wajib kalau ada dalil, ada qarina yang menunjukkan bahwa perintah ini tidak bermakna wajib. Seperti terkadang perintah bermakna an-nadab, hanya sebatas anjuran. Terkadang perintah itu bentuknya doa. Artinya ketika perintah dari bawahan ke atasan, maka itu tidak dikatakan perintah, tapi dikatakan doa, permohonan. Terkadang bermakna kelangsungan, silahkan melanjutkan dawam, atau izin, atau ancaman, atau sebagai bentuk pemuliaan. Kemudian malam ini kita masuk pembahasan yang ketiga, al-mabhatsus tsalits fil qawaid. Atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perintah. Dan ini muhim, ini penting. Kenapa? Karena banyak perselisihan ulama dalam hukum-hukum fikih disebabkan karena kaidah ini. Disebabkan karena beberapa kaidah yang akan disebutkan berikut ini. Kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Andre Gurta, beliau mengatakan walam yufid fauran wala tikraran. Malam yarid ma yaqtarid tikrara. Perintah itu lam yufid fauran. Tidak bermakna segera. Ketika ada perintah itu tidak memberikan faedah bahwasanya harus segera dilakukan. Perintah itu tidak harus langsung dilakukan. Tapi bermakna at-tarahi. Lawannya fauran at-tarahi. Nya boleh ditunda. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, nanti kita jelaskan kaidah yang pertama. Wala tikraran. Dan tidak juga bermakna ketika ada perintah, maka perintah itu tidak memberikan faedah atau memberikan makna bahwa harus diulang. Jika ada satu perintah, maka cukup melakukan satu kali. Tidak menunjukkan bahwa perintah itu harus diulang. Jadi ketika ada perintah, tidak harus dikerja beberapa kali. Tapi yang wajib hanya satu kali. Malam yarid ma yaqtadi tikrar. Selama tidak ada dalil bahwa perintah itu menghendaki pengulangan. Artinya harus dilakukan berkali-kali. Jadi perintah tidak menunjukkan bahwa harus dilakukan berkali-kali. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan harusnya ada pengulangan. Kita bahas dulu kaidah yang pertama. Itu walam yufid fauran. Ini menurut sebagian ulama. Bagian ulama mengatakan perintah itu tidak harus segera dilakukan, tapi boleh ditunda. Tapi kaidah ini menurut ulama yang lain bahwa kaidah ini kurang tepat. Dengan beberapa alasan. Bahwasanya yang paling kuat bahwasanya perintah itu menghendaki harus segera dilakukan. Ketika sudah masuk waktunya. Jadi ketika ada perintah untuk melakukan sholat, maka ketika masuk waktunya maka harus segera dilakukan. Di antara dalilnya yang mengatakan bahwasanya perintah itu harus segera dilakukan
Wajib segera dilakukan, tidak boleh ditunda kecuali ada uzur. Eh, Tidak boleh ditunda kecuali ada izin dari syariat untuk menundanya. Kecuali ada ruksa, ada keringanan. Tapi ketika ada perintah, hukum asalnya perintah itu harus segera dilakukan. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah. Ada perintah musara'ah. Musara'ah artinya harus segera. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Fastabiqu artinya harus perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan, apalagi perintah yang hukumnya wajib. Ya. Begitu pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Hudaybiyah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih hewan yang mereka bawa sebagai persembahan terhadap Ka'bah sebagai hajjun, sembelihan untuk jemaah umrah. Begitu pula Nabi memerintahkan mereka untuk membatalkan umrahnya, umrah Hudaybiyah, karena ada larangan dari kaum musyrikin. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Kumu fanharu thumma hliku." Bangkitlah kalian, sembelih hewan ternak kalian, kemudian kalian bercukur. Tapi ternyata tidak ada satupun sahabat Nabi yang melakukan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi marah. Ya, Nabi marah kenapa? Karena mereka tidak segera melakukan apa yang Nabi perintahkan. Seandainya perintah itu tidak mengharuskan harus disegerakan, tidak harus dilakukan secara langsung, ketika ketika ada perintah harus segera dilakukan, maka tidak perlu Nabi marah. Tapi di sini Nabi marah kenapa? Karena para sahabat tidak segera melaksanakan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Kemudian di antara dalil yang lain, bahwasanya dalam bahasa atau dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang sayyid, ketika seorang tuan, seorang bos, seorang pemimpin memerintahkan bawahannya, memerintahkan budaknya untuk melakukan sesuatu. Ketika bawahan ini, budak ini tidak segera menunaikan, melakukan perintah, pasti akan dimarahi oleh bosnya, pasti akan dihukum oleh tuannya. Kenapa? Karena perintah itu hukum asalnya wajib. Jadi kalau seorang bos mengatakan kepada bawahannya, kepada office boy-nya, ambilkan saya minum, apakah si pelayan ini punya hak mengatakan, nah, perintah kan tidak harus segera, perintah kan bisa nanti, tidak. Jadi kalau antara tuan dan bawahan, tuan dan budaknya, pemimpin dan bawahan, perintah itu harus segera dilakukan. Bagaimana mungkin kita mengatakan perintah Allah boleh seenaknya kita menunda-nunda, mengatakan nanti saja, kan tidak wajib disegerakan. Nah, ini dari segi bahasa. Kemudian bahwasanya ketika seseorang itu menjalankan perintah sesegera mungkin itu lebih aman daripada dia menunda-nunda. Karena kalau dia tunda-tunda tanpa alasan, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia berdosa. Kenapa? Karena tidak segera menjalankan perintah yang ditujukan kepadanya. Makanya pendapat yang lebih kuat bahwasanya perintah itu menghendaki harus disegerakan. Al-amru yaqtadil fawr. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, ini kaidah yang disebutkan oleh Andre Gurta, ini pendapat yang kuat. Bahwasanya perintah itu tidak harus diulang. Ketika diperintahkan satu kali, maka cukup satu kali saja. Dan seumpamanya pembina pesantren atau pembina ketua kelas atau siapa saja yang punya wewenang di pondok mengatakan bersihkan masjid, cukup satu kali jadi bersihkan, itu sudah sudah apa? Sudah menjalankan perintah. Jadi kalau saya mengatakan ambilkan saya air, satu kali saja mengambilkan air itu sudah
sudah memenuhi perintah. Kecuali kalau mengatakan ambilkan saya air setiap saya datang. Bersihkan masjid setiap pagi. Nah, berarti ini ada kata setiap pagi menghendaki adanya pengulangan. Tapi kalau perintah saja bersihkan, berarti satu kali saja sudah cukup. Seperti kata Andri Gupta di sini, kal amri bil haji wassalawati ilahuma muwassa'ul awqati. Ya. Seperti perintah haji. Ini Andre Gupta menyebutkan contoh untuk kaidah yang pertama, yaitu al-amru la yufidul fawr. Ya. Dalilnya atau diantara contohnya bahwasanya perintah menunaikan ibadah haji, kal amri bil haji, perintah menunaikan ibadah haji dan perintah salat, kilahuma, kedua ibadah ini muwassa'ul awqat. Kita sudah bahas tentang wajibul muwassa', artinya waktu pelaksanaannya longgar. Seperti haji, kita diperintahkan menunaikan ibadah haji kapan? Ketika kita sudah mampu. Nah, begitu juga sholat. Ketika masuk waktu sholat duhur itu antara tergelincir matahari sampai bayang-bayang sesama panjang dengan, atau ketika bayang-bayang 2 kali lebih panjang daripada bayangan aslinya. Berarti waktu untuk menaikkan sholat 5 waktu ini longgar. Maka maghrib saja yang dianggap sempit, ya waktu antara maghrib dengan isya itu hampir 1 jam, 1,5 jam lebih. Berarti waktunya longgar. Artinya kapan saja dia lakukan di waktu ini, maka ibadahnya itu dianggap sahih. Kedua contoh ini yang dijadikan contoh untuk kaidah yang pertama bahwa perintah tidak menunjukkan harus disegerakan, justru atau dijawab bahwasanya perintah haji itu disegerakan. Perintah haji itu harus disegerakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib untuk Allah bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi ketika mampu dia harus segera menunaikan ibadah haji. Adapun yang mengatakan haji itu tidak harus disegerakan, dalilnya yang mengatakan haji tidak harus disegerakan karena menganggap bahwa haji itu wajib. Kewajiban ibadah haji itu Allah tetapkan pada tahun 6 Hijriyah atau 7 Hijriyah atau 8 Hijriah, sekitar ini. Sedangkan Nabi haji nanti tahun 10 Hijriah. Ini wajib istilahnya. Seandainya perintah itu harus disegerakan, seharusnya Nabi sudah berhaji tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya sudah haji tahun-tahun sebelumnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti menunaikan haji tahun 10 Hijriah, menunjukkan bahwa perintah menunaikan ibadah haji tidak menunjukkan harus disegerakan, tapi boleh di waktu yang lain. Nah, ini dalilnya. Dalil yang mengatakan bahwasanya perintah itu harus disegerakan. Begitu juga dengan sholat. Seandainya sholat itu perintah sholat, akim sholat, harus disegerakan, maka orang yang menunda waktu sholatnya maka dia berdosa. Disepakat ulama bahwa orang yang sholat di akhir waktu itu sholatnya sahih dan dia tidak berdosa selama dia tidak dia tidak menunaikannya di luar waktu. Bagaimana menjawab dua contoh ini? Jawaban untuk yang pertama bahwa ibadah haji itu wajib tahun 9 Hijriah. Itu pendapat yang paling kuat, tahun 9 Hijriah. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji
pada tahun 6 Hijriah. Begitu juga dengan tahun 2 Hijriah. Tidak mungkin Allah mewajibkan haji tahun 6 atau tahun 7 Hijriah. Sedangkan Ka'bah Mekah pada waktu itu masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Kemudian tahun 8 Hijriah juga tidak memungkinkan haji itu diwajibkan. Kalaupun haji diwajibkan tahun 8 Hijriah, maka tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun itu. Kenapa? Karena Nabi membebaskan kota Mekah itu tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi memerangi Mekah, membebaskan kota Mekah dengan pasukan 10.000 pasukan kaum muslimin tahun 8 Hijriah. Nah, tidak mungkin diwajibkan tahun itu karena mereka tidak ada persiapan untuk menunaikan ibadah haji karena sedang perjalanan peperangan. Tidak mungkin kembali dulu ke Madinah kemudian menunaikan ibadah haji tahun itu juga. Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya haji itu diwajibkan tahun 9 Hijriah. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak haji tahun 9 Hijriah? Kalau memang diwajibkan tahun 9 Hijriah, kenapa Nabi tidak haji tahun 9 Hijriah? Kenapa Nabi hajinya nanti tahun 10 Hijriah? Maka di antara jawaban ulama bahwasanya pada tahun 9 Hijriah itu kaum musyrikin masih bebas datang ke kota Mekah menunaikan ibadah haji. Karena dimerdekakan tahun 8 Hijriah, maka tahun 9 Hijriah banyak dari orang-orang Arab itu masih meyakini ibadah haji seperti sebelumnya, yaitu mereka berhaji dengan keadaan telanjang. Jadi sebelum-sebelumnya itu orang Arab jahiliyah yang orang luar Mekah itu ketika tawaf mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat, laki-laki dan perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin datang menunaikan ibadah haji dalam keadaan seperti itu. Makanya ketika tahun 9 Hijriah diwajibkan haji, maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan ibadah haji pada tahun itu dan memerintahkan kepada seluruh orang Arab bahwasanya tidak ada lagi yang boleh berhaji tahun depan, tahun 10, kecuali orang yang beriman dan tidak ada lagi orang yang boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi tahun 9 Hijriah ini baru pengumuman haramnya masuk kota Mekah bagi kaum musyrikin dan haramnya tawaf dalam keadaan telanjang untuk mempersiapkan kedatangan Nabi tahun berikutnya. Kemudian di antara alasan kenapa Nabi menunda hajinya di tahun 10 Hijriah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kaum muslimin. Karena kalau Nabi haji tahun 9 masih sedikit kaum muslimin yang bisa menghadirinya karena belum siap. Tapi tahun 10 Hijriah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan jamaah sebanyak mungkin untuk menghadiri ibadah haji, sekaligus Nabi mengajarkan bagaimana tata cara ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau Nabi haji tahun 9, ini ada yang datang, ada yang tidak datang. Sedangkan di tahun 10, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbondong-bondong ribuan kaum muslimin datang menunaikan ibadah haji dan melihat langsung cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini alasan kenapa Nabi tidak berhaji tahun 9 Hijriah. Kemudian ada pun perintah salat, maka kita mengatakan melaksanakan salat pada waktunya di awal waktu itu yang terbaik. Dan itu yang diwajibkan untuk salat berjamaah. Salat berjamaah. Boleh mengakhirkannya, boleh menundahnya kalau ada kesepakatan jemaah. Atau ada izin dari Nabi. Seperti Nabi SAW terkadang menunda sholat duhur untuk mendinginkan cuaca. Ketika cuaca panas, Nabi menunda waktu sholat sampai cuaca lebih dingin. Begitu pula dengan sholat isya. Nabi menganjurkan untuk mengakhirkan di
seperdua atau di sepertiga awal malam. Jadi mengakhirkan sholat itu tidak dianjurkan kecuali bagi ada uzur atau ada alasan yang disyariatkan. Adapun menunda-nundanya, maka ini dikhawatirkan dia tidak menunaikannya eh, ketika ada halangan. Ini dua contoh bahwasanya perintah itu menunjukkan harus ditunaikan secara langsung atau sesegera mungkin. Kemudian kata Andre Guru di sini, walakin salata yujad laha. Akan tetapi untuk ibadah salat dia memiliki nassul hadisi yaqtadi tikrarah, memiliki dalil dari hadis yang menghendaki pengulangan. Adapun haji itu tidak ada dalil yang mengharuskan diulang. Makanya wajib haji itu hanya wajib dilakukan sekali saja. Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kalian berhaji, maka berhajilah. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afi kulli am? Ya Rasulullah, apakah haji itu harus setiap tahun? Nabi diam. Kemudian Nabi mengulang lagi. Innallaha qad farada alaikum hajja fahujju. Sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kalian berhaji, maka berhajilah. Sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah tiap tahun? Rasulullah tetap diam. Sampai ketiga kalinya Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wa la mastafa. Seandainya saya mengatakan iya ketika ditanya apakah setiap tahun dan mengatakan iya, maka wajib iya. Maka wajib tiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu. Menunjukkan bahwasanya ketika ada perintah menunaikan ibadah haji, cukup sekali saja. Kapan diulang? Kalau ada perintah, dan tidak ada perintah mengulang penunaian ibadah haji. Satu kali saja sudah cukup wajibnya. Adapun diulang maka itu hanya sunnah. Adapun sholat ada dalil yang menunjukkan harus diulang, yaitu setiap masuk waktu. Yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan waktu sholat. Ya, ketika mewajibkan waktu sholat. Mengatakan inna lis salati awalan wa akhiran. Sungguhnya salat itu ada awal dan akhirnya. Wa anna awwala kull waqti salati dhuhr hina tazul syams. Awal waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Berarti setiap kali matahari tergelincir kita wajib salat zuhur. Ya. Itu pun cuma sekali saja dalam sehari salat zuhurnya. Tidak harus mengatakan diulang 2 kali salat zuhur, tidak boleh. 1 kali saja. Wa akhir waktiha hina yadkhul waktu asr. Akhir waktu zuhur ketika masuk waktu asar. Wa inna awal waktu asri hina yadkhul waktuha. Awalnya masuk waktu asar ketika masuk waktunya, yaitu bayang-bayang 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Wa inna akhir waktuha hina tasfar syams. Akhir waktu asar adalah ketika matahari itu sudah menguning. Sudah tidak silau lagi. Ketika dilihat sudah agak warna kuning, warna mataharinya. Itu berarti sudah habis waktu asar, ya, waktu asar yang sesungguhnya, yang muassa. Adapun setelah itu sampai matahari tenggelam itu waktu darurat. Waktu sholatnya orang munafik kalau disengaja mengakhirkan sholat asarnya. Berarti setiap masuk waktu asar wajib sholat asar. Berarti ada pengulangan setiap hari untuk sholat asar. Begitu juga maghrib, begitu juga isya, begitu juga sholat subuhnya. Jadi intinya kaidah yang pertama dan yang kedua yang disebutkan oleh Andre Gurupta bahwasanya perintah tidak harus disegerakan. Tapi kita mengatakan yang lebih kuat perintah itu harus disegerakan dan ini lebih aman kalau mau amannya. Kemudian yang kedua, perintah itu tidak harus diulang, cukup sekali saja kecuali ada dalil yang menunjukkan pengulangan. Kaidah selanjutnya
Kaidah yang ketiga. Ma la yatimmu wajibun illa bihi yakunu aidan wajiban fantabihi. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban ya ketika ada sesuatu yang tanpa sesuatu ini maka yang wajib tidak sempurna ya. Mala yatimmu wajibun, sesuatu yang wajib itu tidak sempurna illa bihi, kecuali dengannya yakunu aidan wajiban, maka sesuatu itu juga hukumnya wajib. Fantabi, maka perhatikan. Kal amri bis salati amrun bil wudu, seperti perintah salat itu juga perintah berwudu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakbalu salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Berarti salat tidak sah, tidak sempurna kecuali berwudu. Berarti berwudu itu hukumnya wajib bagi orang yang berhadas. Wa kulli syai'in lis salati yufradu. Begitu pula segala sesuatu yang mana salat itu diwajibkan, seperti menghadap kiblat hukumnya wajib karena tidak sah salat kecuali menghadap kiblat. Menutup aurat wajib. Kenapa? Karena salat tidak sah kalau tidak menutup aurat, membersihkan tubuh dari najis. Itu semua hukumnya wajib. Begitu juga meluruskan saf. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas saffi min tamamis salat. Meluruskan saf adalah kesempurnaan salat. Salat hukumnya wajib. Salat tidak sempurna tanpa meluruskan saf. Berarti meluruskan saf hukumnya wajib. Begitu kaidahnya. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat. Al-amru bisyai'i yakunu didduhu muhadzaran fala yasugu qasduhu. Kal adli ma'murun bihi wadh-dhulmu yakun manhiyan kafakal fahmu. Kaidah yang keempat, al-amru bisyai', perintah melakukan sesuatu, perintah melakukan sesuatu yakunu didduhu muhadzaran, berarti lawangnya dilarang. Jadi kalau sesuatu itu diperintahkan berarti lawangnya itu dilarang. Kebalikannya dilarang. Fala yasugu qasduhu, maka tidak boleh melakukannya. Kal adli, seperti perintah adil. Kal adli ma'murum bihi, seperti bersikap adil adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa dzulmu yakunu manhiyan, maka berbuat zalim adalah terlarang karena lawannya adil adalah zulm. Jadi kalau bersikap adil diperintahkan berarti secara tidak langsung berbuat zalim itu dilarang. Kafakal fahm, maka cukup kamu memahami ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum bil adl." Innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan untuk bersikap adil. Di ayat yang lain, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Kalau kalian berhukum di antara manusia maka berhukumlah dengan cara yang adil. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ittaqullaha wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Ini perintah berbuat adil. Berarti kita dilarang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqudzulm. Hati-hati dengan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan yang sangat gelap, yang sangat dalam pada hari kiamat. Di antara dalilnya bahwasanya ketika diperintahkan sesuatu berarti dilarang. Kebalikannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku.
Kata Allah, dan jangan kufur. Nah, kelawannya syukur adalah kufur. Ketika kita diperintahkan mensyukuri nikmat Allah, berarti kita juga dilarang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kelima, kaidah yang kelima. Andre Guruta mengatakan wahai thuma utiya bil matlubi yakhruj bihi an uhdatil wujubi kafi'lina bis salawati jami'ah arkanuha ma'asyuruti tabi'ah. Kata Andre Guruta, wahai thuma utiya bil matlub. Ketika perintah itu sudah dilakukan, utiya bil matlub, artinya melakukan apa yang diperintahkan. Yakhruju bihi an ihdatul wujubi, maka dia sudah keluar dari kewajiban. Jadi ketika ada perintah sholat dan dia sudah sholat, maka dia sudah tidak wajib lagi sholat. Begitu juga dengan puasa. Ketika kita diperintahkan puasa dan kita puasa, berarti tidak wajib lagi. Selesai. Kewajiban ini sudah terangkat. Kafini Nabi sholatil jamiah. Sebagaimana kita melakukan sholat 5 waktu yang terkumpul jamiah, yang terpenuhi arkanuha. Berarti rukun-rukun sholatnya sudah terpenuhi. Ma'asyuruti tabi'ah. Begitu juga dengan syarat-syaratnya mengikut. Terpenuhi rukunnya, rukun sholatnya, dan terpenuhi syarat-syarat sholatnya. Maka ketika sholat sudah dilakukan dengan terpenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak ada penghalang, tambah di sini, ini masuk pembahasan batil, sahih dan batil dan sebelumnya. Bahwa ibadah itu dikatakan sahih kalau terpenuhi rukun, syarat, dan tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Maka ketika dia sholat dalam keadaan sempurna, maka kewajibannya sudah terangkat. Tapi kalau tidak sempurna, ada rukunnya yang terlewatkan, ada syaratnya yang tidak terpenuhi, atau ada penghalang sehingga ibadahnya itu tidak diterima, maka dia harus menggantinya. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Kemudian dia sholat. Sholat tahiyatul masjid. Setelah dia sholat, dia datang kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, irji, kembali. Salli fa innaka lam tusalli. Kamu salat. Kembali kamu salat. Kamu belum salat. Pertanyaannya, tadi ini orang sudah salat. Tapi Nabi mengatakan kamu ulangi. Kamu belum salat. Kenapa Nabi memerintahkan dia mengulangi salatnya? Itu tanda bahwa salat yang pertama itu tidak sahih. Ada yang kurang. Apakah dari rukunnya atau syarat-syaratnya. Sehingga Nabi mengatakan ulangi. Seandainya salatnya sudah sempurna, tidak akan mungkin dia disuruh ulangi. Makanya setelah 3 kali disuruh mengulangi salatnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, usi negara hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa salat sesuai begitu cara aku salat. Tidak bisa main lain. Karena Nabi mengajarkan dia salat yang benar. Mengajarkan salat yang benar. Menunjukkan bahwasanya ketika suatu perintah sudah dilakukan dengan benar, maka kewajibannya sudah terangkat. Kewajibannya sudah terangkat. Nah, ini kaidah yang keenam ini muhim dan berat. Banyak hukum-hukum diperselisihkan ulama karena kaidah ini. Nah, kaidah yang keenam kata Andre Gurupta, in kana amrun waqi'an ba'dan nahyi falam yufid siwal ibahati bihi kaqaulihi ala fazuruha dzukir ba'dan nahyi idzil jawazu mustaqir.
Ini kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam. Kata Andre Guruta, in kana amrun waqi'an ba'dana. Apabila ada perintah, perintah ini datang setelah larangan. Ada perintah yang mana perintah ini ditujukan atau dikeluarkan setelah sebelumnya dilarang. Sebelumnya dilarang, tiba-tiba diperintahkan. Sesuatu yang awalnya dilarang kemudian disuruh. Apabila ada perintah yang dikeluarkan setelah ada larangan sebelumnya, falam yufid wal ibahati, maka perintah ini tidak bermakna selain kebolehan, selain adanya pembolehan terhadap sesuatu itu yang diperintahkan itu. Tidak bermakna wajib maksudnya, tidak bermakna wajib. Jadi kalau ada perintah yang sebelumnya dilarang, maka perintah ini hanya bermakna ibahah, boleh, boleh dilakukan, bukan wajib dilakukan. Kakaulihi, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala fazuruha, zukir ba'dan nahi. Ini kata ala fazuruha, sekarang ziarahilah, ziarah kuburan. Ini perintah menziarahi kuburan setelah larangan menziarahi kuburan. Menunjukkan bahwa menziarahi kuburan hukumnya boleh. Itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya Buraidah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu di awal-awal datangnya Islam, Nabi melarang menziarahi kubur. Kenapa? Karena khawatir umat Islam yang baru beralih dari kesyirikan kepada tauhid, mereka memuliakan kuburan. Mereka meminta, bergantung, berharap, memohon kepada kuburan. Maka Nabi melarang menziarahi kuburan. Khawatir masih terbawa dengan kebiasaan jahiliyahnya. Menyembah berhala. Meminta kepada berhala. Berharap kepada berhala. Jangan sampai kuburan jadikan berhala. Makanya Nabi melarang menziarahi kubur. Tapi setelah akidah kaum muslimin kuat, sudah mantap tauhidnya, bahwasanya yang punya kehendak hanya Allah, yang memberikan manfaat hanya Allah, yang menjauhkan dari keburukan hanya Allah, yang satu-satunya ditempati meminta hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meminta kepada selain Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah, tidak boleh bertawakal, bergantung kepada selain Allah. Sudah kuat akidahnya kaum muslimin, Nabi mengatakan ala fazuruha, sekarang silakan kalian ziarahi. Kenapa? Apa hikmahnya ziarah kubur? Apa tujuannya kita ziarah kubur? Apa manfaatnya ziarah kubur? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Makanya kalau pergi ziarah kubur, yang diingat mati, jangan yang diingat dunia. Karena banyak orang ke kuburan pergi minta-minta kepada kuburan, minta terpilih di pilkada, minta dikasih jodoh, minta dikasih harta, minta ini bertentangan dengan tujuan ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur dua, mendoakan orang yang di kuburan supaya ditinggikan derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Kita mendoakan jadi penghuni kubur yang butuh kepada kita, bukan kita yang butuh kepada penghuni kubur. Penghuni kubur membutuhkan doa-doa kita. Makanya Nabi mengajarkan doa masuk kuburan. Allahumma gfir lahum warhamhum warfa' darajatuhum. Allahumma gsilhum bil ma'i wal salj wal bard. Kita doakan orang yang di kuburan. Kemudian yang kedua, untuk mengingatkan kita kematian, bahwa suatu hari nanti kita juga akan berada di dalam kuburan tersebut. Ketika kita mengingat kematian, kata seorang ulama Ad-Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikril maut, siapa
orang yang banyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, maka akan diberikan tiga sesuatu. Diberikan tiga sesuatu. An-nasyatu fil ibadah. Orang yang mengingat kematian semangat beribadah. Kenapa semangat beribadah? Mau mati ini. Nah, kalau mati tidak ada lagi ibadah, terputus amal. Maka perbanyak amalan sebelum mati akan menjadi bekal kita nanti di hari kemudian. Makanya Nabi mengatakan apa? Sallu salatal muwadda. Salatlah seolah-olah kamu sudah mau mati. Jadi orang yang banyak mengingat hati semangat beribadah. Ya. Wa ta'jil at-taubah. Ta'jil at-taubah. Ta'jil at-taubah. Segera bertobat. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan bersegera bertobat. Kenapa? Khawatir dosanya di akhirat kelak. Karena tobat tidak diterima lagi kalau sudah mau mati. Maka dia segera bertobat. Kemudian yang ketiga, al-istighna, al-kafaf. Dia akan selalu merasa cukup. Selalu merasa puas terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Dia mau jadi mati. Mau apa harta ditumpu-tumpu, sibuk cari harta. Nama mau jadi tinggalkan semua ini. Sibuk membangun rumahnya. Nah mau jadi tinggal. Jadi ini orang yang banyak mengingat mati diberikan tiga. Memperbaiki ibadahnya, semangat beribadah, segera bertobat, dan selalu puas dengan rezeki yang Allah berikan. Tapi kalau dia jarang mengingat kematian, maka dapat tiga kebalikannya. Malas beribadah. Selalu menunda-nunda taubat dan tidak merasa puas terhadap apa yang Allah berikan. Makanya Nabi selalu mengatakan, aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, itu kematian. Makanya ketika Nabi ditanya, Rasulullah, ayun nasi ayul mu'minna akyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya setelah kematian, ulaikal akyas, itulah orang yang paling cerdas. Jadi Nabi memerintahkan ziarah kubur setelah melarang, menunjukkan, kata Syekh, menunjukkan bahwa ziarah kubur itu sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Tapi kaidah ini tidak apa, kaidah ini tidak secara mutlak. Tidak selamanya perintah setelah larangan bermakna ibahah. Tidak selamanya. Tapi ada beberapa model atau kaidah umumnya, yang lebih tepat kaidah umumnya, ketika ada perintah setelah dilarang, maka perintah itu menunjukkan hukum sebelum dilarang. Apa hukumnya sebelum dilarang? Kalau hukumnya sebelum dilarang mubah, maka setelah dilarang perintah itu hukumnya mubah. Kalau sebelum dilarang suatu itu hukumnya wajib, maka setelah dilarang kembali wajib. Kalau sebelumnya sunnah, sebelum dilarang, maka setelah dilarang hukumnya juga sunnah. Seperti ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Awalnya cuma dilarang karena khawatir ada kesyirikan. Setelah tidak ada kesyirikan, tidak dikhawatirkan kesyirikan, ada perintah. Berarti perintah ziarah kubur hukumnya kembali sebelum dilarang. Yaitu untuk mengingat mati suatu yang dianjurkan. Mendoakan orang yang meninggal suatu yang dianjurkan. Maka ziarah kubur itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Bukan hukumnya mubah. Ziarah kubur itu amalan yang mulia. Amalan yang manfaatnya besar. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ketika Nabi ditanya tentang perkara haid, Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad bahwa darah haid itu najis, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka
Jauhi, artinya jangan gauli, jangan setubuhi wanita yang sedang haid. Wala takrabuhunna. Jangan kau mendatanginya hatta yatharna, sampai dia suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Setelah mereka bersuci, mandi suci, maka datangi. Pertanyaannya, sebelum perempuan itu haid, istri itu haid, apa hukum mendatangi istri? Hukumnya mubah. Menggauli istri, hukumnya mubah, tidak wajib. Ya, kecuali kalau ada perkara-perkara secara umum ini. Ada terkadang wajib ya, ada petunjuk lain. Tapi secara umum, mendatangi istri, itu hukumnya mubah. Tapi ketika dia haid lah, no. Jangan mendekatinya. Ada larangan. Kemudian setelah dia suci ada perintah. Fa'idha tatahanna fa'tuhunna. Berarti perintah setelah larangan di sini hukumnya kembali kepada sebelum dilarang. Itu mubah. Ini contoh kaidah. Seperti apa? Seperti juga hadis Aisyah ketika datang Fatimah binti Abi Hubeish kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang istihadah, datang kepada Nabi bertanya tentang istihadah. Istihadah itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan tapi bukan haid, dia darah luka. Istihadah namanya, beda dengan haid. Haid itu darah darah eh, eh, darah yang tidak jadi, darah buaidah, buaidah atau telur, sel telur eh, yang tidak dibuahi, yang tidak dibuahi akan rusak, itulah yang keluar menjadi darah. Tapi istihadah itu luka, ada luka di bagian rahimnya sehingga keluar darah. Jadi ini Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Nabi bertanya tentang istihadah. Tidak suci-suci. Dalam riwayat dia 7 tahun keluar darah terus tanpa berhenti. Jadi dia bertanya, saya tidak pernah suci nih ya Rasulullah. Bagaimana? Apakah saya harus meninggalkan sholat selama 7 tahun? Kata Rasulullah, tidak. Innama dzalika irq. Itu hanya luka di bagian rahim. Walaysa bihaid, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki pada sholat. Kalau haidmu datang waktu haidnya, fase haidnya, maka tinggalkan sholat. Ada larangan sholat. Larangan sholat ketika datang haid. Wa idza adbarat, kalau haidnya sudah pergi, sudah hilang, faksili angkidam thumma salli. Bersihkan darahmu, kemudian sholat. Ada perintah sholat setelah larangan sholat ketika haid. Pertanyaannya, perintah sholat di sini apakah mubah? Atau kembali wajib sebagaimana sebelum haid? Jadi perintah sholat setelah larangan sholat ketika haid itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sebelum haid, sebelum dilarang sholat ketika haid, hukum sholat adalah wajib. Maka ketika ada perintah sholat setelah suci, berarti perintah itu hukumnya wajib, bukan mubah. Di antara contoh mubah, larangan setelah mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Ini kalau sudah azan salat Jumat ada larangan jual beli. Larangan jual beli. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Ketika sudah selesai waktu salat Jumat sudah selesai, maka ada perintah bertebaran mencari rezeki. Pertanyaannya, perintah mencari rezeki setelah dilarang jual beli hukumnya apa? Hukumnya kembali sebelum dilarang. Apa sebelum dilarang? Jual beli sebelum dilarang, berbisnis sebelum dilarang. Hukumnya mubah. Maka setelah dilarang hukumnya
mubah. Begitu juga larangan berburu bagi orang yang sedang berihram. Setelah eh, setelah tahallul selesai ihram ada perintah untuk berburu. Wa idza halaltum fastadu. Kata Allah, apabila kamu sudah tahallul, sudah selesai ihram, maka berburulah. Perintah-perintah berburu sebelumnya dilarang. Apa hukumnya berburu? Sebelum dilarang hukumnya boleh. Maka setelah dilarang juga hukumnya boleh. Nah, ini dulu eh, yang kita bahas pada malam hari ini. Masih ada kaidah yang ketujuh. Nah, kaidah yang ketujuh, kaidah yang terakhir nanti kita bahas pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nah, ini juga muhim ini kaidah yang akan datang ini penting juga. Banyak perselisihan juga dalam perselisihan fikih disebabkan karena perselisihan dari kaidah. Jadi kalau kaidahnya berselisih, maka hukum yang dikeluarkan juga berselisih. Jadi wajar, perselisihan itu wajar. Kenapa? Karena dari segi kaidah saja sudah berselisih. Karena hukum itu lahir dari kaidah. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Syukron kasiran Syekh. Kemudian kepada santri, ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam. Recording in progress. Kaifa Icar? Ada? Fadil. Maaf ya katanya Syekh. Nah, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Itulah tadi pengajian kitab Mursyidut Thullab yang terkait masih masalah hukum, bagaimana hukum itu sunnahnya, bagaimana larangan itu mengubah apa istilahnya yang dulunya sunnah kemudian dilarang kemudian diperbolehkan lagi maka kembali kepada sunnah. Kemudian kami seluruh keluarga besar Dede Abrat mengucapkan terima kasih kepada dokter. Kami kembali memohon kepada dokter untuk memimpin doa tadi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min du'ain la yustajabu lah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih dokter. Kemudian mari kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.